sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Saya minta kepada kita semua jajaran, karena ini kita persembahkan kepada rakyat Indonesia yang hendak meminta layanan publik di lapas-lapas, di rutan-rutan. Karena itu manfaatnya kepada rakyat. Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu terletak di Jalan WR Supratman, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu. Dibangun di atas tanah seluas 9.628 meter persegi dengan luas bangunan 2.061 meter persegi, memiliki satu bangunan gedung kantor utama, 2 blok yang terdiri dari 15 kamar hunian dengan 1 kamar starsel dan 2 kamar mapenaling, 1 bengkel kerja, 1 poliklinik, 1 masjid, dan 1 gereja, serta 4 pos jaga. Selain itu, juga memiliki 1 aula serbaguna sebagai sarana untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu memiliki pegawai sebanyak 71 orang, memiliki kapasitas hunian sebanyak 110 warga binaan pemasyarakatan, dengan rasio petugas dan warga binaan yaitu 1:2. Untuk mendukung program pemerintah dalam melakukan penataan sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien dalam rangka pembangunan zona integritas, saat ini Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu menuju proses untuk meraih predikat wilayah bebas korupsi yang diawali dengan penandatanganan deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu beserta jajarannya untuk meningkatkan kinerja dan integritas serta pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Menerapkan 6 area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya yaitu 1. Manajemen perubahan, yakni melalui penyusunan tim kerja pembangunan zona integritas yang dilaksanakan melalui asesmen seluruh pegawai. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas dilakukan secara terukur dan terencana. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu yang ditunjukkan dengan pelaksanaan apel yang dilakukan setiap hari dan pelaksanaan pembinaan fisik mental disiplin pegawai, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas melalui briefing virtual yang dilaksanakan rutin pada setiap bulannya untuk memonitoring pelaksanaan tugas dan fungsi serta peningkatan budaya kerja prima pada masa pandemi COVID-19. 2. Penguatan tata laksana terlihat dari pelaksanaan kinerja pelayanan yang sesuai dengan standar operasional prosedur. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SOP dilakukan secara berkala guna memastikan pelayanan yang diberikan efektif dengan memangkas prosedur serta memudahkan penggunaan layanan bebas dari segala biaya yakni Rp0 dari segi waktu dan peningkatan kualitas pelayanan. Penerapan e-office seperti sistem informasi manajemen kepegawaian, sistem surat masuk dan keluar, sistem database pemasyarakatan, serta keterbukaan informasi publik melalui media website, sosial media, dan kanal YouTube. Penguatan tata laksana diwujudkan dengan adanya sistem jadwal kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat, Putri Gading Scholar System, sehingga aktivitas pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berjalan lebih optimal dan teratur dari bangun tidur hingga tidur kembali. 3. Penataan sistem manajemen SDM dilakukan melalui adanya perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu melalui sasaran kinerja pegawai, penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai yang dilakukan melalui reward and punishment, melakukan internalisasi corporate university, in-house training, sharing session, serta muatan tugas dan fungsi secara berkala, serta peningkatan kualitas kedisiplinan SDM pada masa pandemi dilakukan melalui sistem absensi berbasis barcode, sehingga jumlah kehadiran pegawai dapat dipantau secara real time dan terdata dengan baik. 4. Penguatan akuntabilitas dilihat dari keterlibatan langsung pimpinan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, perjanjian kinerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja berbasis IT seperti e-performance dan smart, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital dalam bekerja melalui aplikasi Maske Token Grow yang memberikan kemudahan akses dan mengurangi penggunaan kertas bagi seluruh pegawai dalam mengetahui jumlah tunjangan, gaji maupun potongan yang diterima. 5. Penguatan pengawasan
dilaksanakan melalui adanya unit pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP atau sistem pengendalian intern pemerintah, penerapan manajemen risiko, layanan pengaduan masyarakat, penanganan benturan kepentingan dan WBS atau whistleblowing system yang dapat diakses secara transparan. Pengawasan di internal Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu dilaksanakan melalui link pengaduan yang bisa diakses oleh semua warga binaan pemasyarakatan, yakni Kadubu yang terintegrasi dengan email Kalapas secara langsung. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlihat dari telah adanya standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada area publik, adanya unit pelayanan terpadu satu pintu, self-service yang dapat digunakan oleh warga binaan pemasyarakatan dan keluarga yang terintegrasi dengan SDP, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui adanya pelatihan budaya prima, dan adanya survei indeks kepuasan masyarakat berbasis QR Code yang dilaksanakan secara berkala, serta duta pelayanan yang siap membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait layanan. Peningkatan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dilakukan melalui fasilitas penunjang yang kami sediakan sebagai bentuk pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan bahan bacaan dan media informasi melalui Rubadi atau ruang baca digital yang telah terintegrasi dengan Perpustakaan Nasional atau IPUSNAS. Saya Yekti Aprianti, AMDIP SPD MSI, selaku Kepala Lapas Perempuan Kelas 2 Bengkulu, siap mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Untuk penunjang pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM, telah dilakukan perbaikan sarana dan prasarana pada Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu. 1. Tersedia area parkir. 2. Tersedia ruang pelayanan publik. 3. Tersedia fasilitas sarana dan prasarana dalam masa pandemi COVID-19. 4. Tersedia kamar khusus sakit dan lansia. 5. Tersedia perubahan pada fasilitas peribadahan, yaitu masjid dengan penambahan tempat wudhu. 6. Perubahan pada bengkel kerja. 7. Tersedia ruang laktasi. 8. Tersedia ruang kunjungan ramah anak. 9. Tersedia ruang layanan video call. 10. Tersedia toilet pengunjung. 11. Perubahan pada area kantin. 12. Sarana kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. 13. Layanan berbasis HAM dan layanan prioritas bagi penyandang disabilitas dan ibu hamil. Masyarakat saat ini sangat membutuhkan pelayanan publik yang berkualitas. Ini yang memberikan semangat kepada kami dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dengan melakukan inovasi terhadap pelayanan publik merupakan salah satu wujud peningkatan pelayanan publik yang telah kami lakukan, diantaranya seperti 1. Inovasi Andong Latif antar dong layanan titipan barang yang memudahkan proses layanan kepada para pengguna layanan yang tidak sempat datang ke LPP untuk menitip barang, maka bisa menggunakan aplikasi melalui jasa pengantaran guna memangkas waktu dan mempermudah proses birokrasi. 2. Inovasi Parentsista, pelayanan parenting berbasis virtual dengan menyediakan fasilitas dan waktu khusus bagi ibu dan anak dalam melakukan kegiatan parenting pada hari Sabtu Minggu, sehingga tidak kehilangan kesempatan dalam proses tumbuh kembang anak yang dilaksanakan secara virtual. 3. Inovasi Teman Warbinpas, sistem layanan warga binaan pemasyarakatan, yakni dengan memberikan kemudahan akses bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan pengajuan integritas dengan mengunduh berkas yang terdapat pada website, sehingga mempercepat waktu dan pelayanan. 4. Pas Terlu Berinai, Lapas Perempuan Bengkulu bebas dari transaksi tunai, yakni sebagai wujud penerapan dari Surat Edaran Dirjen Pas Nomor EPR 06-1070 Tahun 2004 tentang bebas dari peredaran uang. Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu berkomitmen untuk bekerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Kegiatan pelayanan kesehatan warga binaan menggunakan fasilitas yang ada, mengingat kesehatan warga binaan menjadi salah satu prioritas kami. Pelayanan pemberian makan warga binaan pemasyarakatan dengan memperhatikan angka kecukupan gizi yang layak dan berkualitas bagi kesehatan, serta disajikan dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan hidup warga binaan yang dilaksanakan 3 kali dalam sehari. Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu telah melakukan kerjasama dengan Satgas Mitra Kerja untuk mendukung kelancaran proses dari pembinaan tersebut. Terdiri dari berbagai macam kegiatan, yaitu menjahit, tata boga,
bakery, pengelolaan hasil pertanian, pemanfaatan lahan pekarangan berupa hidroponik dan tanaman palawija, salon, dan tata rias pengantin yang merupakan program pelatihan bersertifikat yang kami adakan untuk kemandirian sebagai bekal warga binaan. Rasakan ya, untuk saat ini udah jauh lebih bagus, ramah, bersih, prokesnya juga berjalan, semuanya standar dan bagus. Saya AKP Dikut Komang SHM beserta personil Polres Muara Bengkulu. Saya Indra Demarkasi, Pemeriksa Intelijen Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Saya Asnawi Amri, selaku Camat Muara Bengkulu. Saya Andi Bunga Wali Anastasia, Hakim Pengadilan Negeri Tais Kabupaten Sumbawa Provinsi Bengkulu. Mendukung Lapas Perempuan Bengkulu. Dalam membangun zona integritas Menuju wilayah bebas korupsi. Lapas Perempuan Bengkulu. Kami warga binaan Lapas Perempuan Bengkulu siap mendukung Lapas Perempuan kelas 2 Bengkulu untuk meraih predikat BPKWBBM. Kami jajaran Lapas Perempuan kelas 2 Bengkulu akan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Lapas Perempuan kelas 2 Bengkulu.